Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila dengan NPM 2451010040. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang tokoh ekonomi dari abad 1 sampai 15 Hijriah. Materi ini membahas tokoh-tokoh pemerintahan Islam yang berperan besar dalam membangun sistem ekonomi pada masanya, mulai dari masa Khulafaur Rasyidin hingga zaman modern sekarang. Pada abad pertama, tokoh utama abad ini adalah Umar bin Khattab dari dinasti Khulafaur Rasyidin sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar. Beliau dikenal sangat adil dan visioner dalam bidang ekonomi. Beberapa pemikiran ekonominya antara lain: 1. Mendirikan Baitul Mal, yaitu perbendaharaan negara pertama dalam Islam. 2. Menetapkan gaji tetap bagi pegawai negara dan tentara. 3. Mengatur zakat dan pajak, kharaj dan jizyah secara adil. 4. Melakukan pencatatan keuangan negara secara resmi. Kebijakan beliau menjadi dasar sistem keuangan Islam yang kita kenal hingga saat ini. Abad kedua, tokohnya adalah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Bani Umayyah. Beliau dikenal sebagai khalifah yang sangat zuhud dan adil. Pemikiran ekonominya meliputi: 1. Melakukan reformasi pajak besar-besaran. 2. Menghapus pajak yang tidak sesuai syariat. 3. Membangun sistem redistribusi kekayaan hingga pada masanya tidak ada lagi penerimaan zakat. Abad ketiga, tokoh penting abad ini adalah Harun al-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Beliau membangun kemajuan ekonomi di Baghdad dengan: 1. Membangun sistem perdagangan internasional. 2. Mengembangkan pertanian dan irigasi. 3. Mendorong ilmu akuntansi dan pengelolaan kas negara. Zaman beliau disebut masa keemasan Abbasiyah. Abad keempat, tokohnya Abdul Ar-Rahman III dari dinasti Umayyah di Andalusia. Beliau menjadikan Andalusia pusat ekonomi dunia dengan: 1. Membangun pusat perdagangan Cordoba. 2. Mengembangkan industri kain dan logam. 3. Mengubah Andalusia menjadi pusat ekonomi global di Eropa waktu itu. Abad kelima, tokohnya Nizam al-Mulk dari dinasti Seljuk. Beliau dikenal sebagai negarawan cerdas dan ahli ekonomi. Pemikiran ekonominya: 1. Membangun madrasah nizamiyah untuk pendidikan ekonomi dan hukum. 2. Mengatur pengelolaan pajak dan wakaf negara. Abad ke-6, tokohnya Nuruddin Zanki dari dinasti Zangid di Syam. Pemikiran ekonominya: 1. Membangun wakaf sosial untuk rumah sakit dan pendidikan. 2. Menghapus pajak tidak adil bagi rakyat miskin. Abad ke-7, tokohnya Salahuddin al-Ayyubi dari dinasti Ayyubiyah. Beliau sangat terkenal karena menggunakan wakaf untuk membiayai militer dan sosial, serta mengembangkan perdagangan bebas antar wilayah Islam. Abad ke-8, tokohnya Abu al-Fida dari dinasti Ayyubiyah akhir. Pemikiran ekonominya: 1. Menulis tentang geografi ekonomi dan sumber daya negara Islam. 2. Mengatur pajak sesuai potensi wilayah. Abad ke-9, tokohnya Sultan Murad II dari dinasti Utsmaniyah. Pemikiran ekonominya: 1. Membangun sistem pajak pertanian teratur. 2. Mendorong perdagangan laut dan industri tekstil. Abad ke-10, tokohnya Sultan Sulaiman al-Kanuni, pemimpin besar dinasti Utsmaniyah. Beliau menetapkan Qanunnameh, yaitu hukum administrasi dan pajak Islam. Beliau juga mengembangkan ekonomi pertanian, perdagangan laut, dan tekstil, mendorong pembangunan infrastruktur ekonomi seperti pelabuhan dan pasar. Abad ke-11, tokohnya Sultan Ahmed I. Pemikiran ekonominya: 1. Melakukan reformasi fiskal. 2. Menata ulang sistem pajak tanah agar tidak membebani petani. 3. Mendorong produksi lokal dan perdagangan halal antar wilayah. Abad 12, tokohnya Sultan Ahmed III dari masa era Tulip dalam dinasti Utsmaniyah. Beliau: 1. Mengembangkan perdagangan internasional dengan Eropa. 2. Mengatur perpajakan efisien dan adil. 3. Mendorong
3. Mendorong industrialisasi dan teknologi cetak. Abad ke-13. Tokohnya Sultan Mahmud II dari dinasti Utsmaniyah. Pemikiran ekonominya: 1. Melakukan modernisasi pajak dan perdagangan. 2. Menghapus feodalisme ekonomi. 3. Mendorong pendidikan ekonomi dan administrasi negara. Abad 14. Tokohnya Sultan Abdul Hamid II. Beliau dikenal sebagai sultan terakhir yang memperjuangkan kedaulatan ekonomi Islam. Beliau 1. Membangun kereta api Hejaz untuk ekonomi dan ibadah. 2. Mengembangkan wakaf pendidikan, sosial, dan kesehatan. 3. Melakukan reformasi keuangan negara untuk menahan pengaruh Barat. Abad ke-15. Tokohnya Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia. Sebagai tokoh ekonomi Islam kontemporer, beliau 1. Menerapkan Islamic Banking System atau sistem perbankan syariah nasional. 2. Membangun ekonomi berbasis moral dan efisiensi. 3. Mendorong Malaysia menjadi pusat keuangan Islam dunia. Dari seluruh tokoh ini, kita bisa melihat bahwa ekonomi Islam berkembang secara bertahap, dimulai dari pengelolaan zakat dan pajak di masa awal Islam, hingga munculnya sistem ekonomi modern berbasis syariah di era kontemporer. Setiap tokoh memiliki kontribusi penting dalam membentuk sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.